Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG berhasil naik 1% lebih ke angka 8.031. Dan di video ini saya coba analisa saham Raja dan Ratu yang terpantau hari ini berhasil naik lumayan tinggi. Apakah kenaikannya hanya kenaikan sementara atau mulai ada tanda-tanda untuk reversal? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe biar tidak ketinggalan informasi dan analisis yang terbaru yang diupload setiap harinya. Saham pertama saya coba analisa hari ini adalah saham Ratu. Ratu hari ini mencoba untuk bangkit naik 13% lebih ke harga 5.050. Jadi secara teknikal sebenarnya Ratu trend masih bergerak downtrend. Tapi hari ini mencoba untuk bangkit karena memang saatnya sudah turun lumayan dalam. Dan kenaikan hari ini membuat Ratu kembali mencoba untuk break resisten psikologisnya di harga 5.000. Jadi walaupun hari ini naik tinggi, secara teknikalnya masih belum oke jika ternyata masih gagal naik di atas 5.000. Dan untuk tren, misalnya Ratu baru akan lebih membaik apabila bisa naik atau membentuk high low di atas 6.000. Karena sebelumnya bisa kita lihat beberapa kali juga Ratu membentuk candle hijau karena sudah turun dalam. Tapi setelah candle hijau bukannya lanjut naik, malah masih melanjutkan low. Dan jika kita perhatikan di broker summary, memang ini menarik karena kenaikan Ratu hari ini ada akumulasi. Jadi asing masih masuk, 1 minggu terakhir asing sudah mulai masuk akumulasi. Kenaikan 13% lebih hari ini terpantau ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Jadi apabila teman-teman mau coba spekulatif buy, bisa coba tunggu di 5.000. Apabila 1 minggu ini Ratu terpantau masih kuat di atas 5.000, bisa coba spekulatif buy. Dan target swing jangka pendek di 5.500 sampai 6.000. Tapi untuk tren jaminan, teman-teman harus perhatikan apakah Ratu bisa naik kembali di atas 6.000. Selama masih gagal naik, maka cara pergerakan Ratu masih akan sideways. Sehingga masih ada potensi untuk kembali melemah ke 5.000. Dan jika terpantau berhasil lanjut naik melembus 6.000, maka cara pergerakan akan mulai membaik, akan mulai membentuk high low. Dan cara pergerakan ada potensi untuk mulai bangkit dari downtrend-nya. Tapi untuk saat ini apabila mau trading jangka pendek, bisa coba tunggu di 5.000 untuk target swing terdekat di 5.500. Karena memang saat ini Ratu sudah turun lumayan dalam. Sekarang kita lihat saham Raja. Raja juga hari ini bangkit, naik 9% lebih ke 3.830. Dan secara tren juga mirip dengan Ratu, Raja juga masih bergerak sangat downtrend. Bisa kita lihat garis EMA 150 saat ini sekitar 4.600. Support terdekat saat ini ada di sekitar 3.500. Jadi Raja hari ini mencoba bangkit, tapi ingat resisten kuat saat ini ada di 4.000. Jadi untuk Raja juga sama, apabila gagal membentuk high low di sekitar 4.000, cara pergerakan juga masih akan sideways cenderung downtrend. Dan bisa kita lihat di sini hampir mirip dengan Ratu, asing juga masih masuk. Hari ini asing masih masuk dengan jumlah lumayan besar. Kenaikan 9% lebih ini juga terpantau ini masih ada akumulasi. Jadi untuk Raja saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mengetes 4.000. Tapi harus diperhatikan apabila masih gagal break, maka cara pergerakan masih ada potensi untuk kembali melemah ke 3.500. Karena sebelumnya bisa kita lihat, Raja juga sempat menyentuh sekitar harga 3.750 sampai 3.400, berhasil rebound, tapi beberapa kali mencoba naik di atas 4.000 ternyata gagal dan masih melanjutkan low. Jadi untuk Raja, apabila masih gagal break 4.000, ini belum ada tanda-tanda untuk bangkit dari downtrend-nya. Jadi apabila teman-teman belum sempat dapat di harga bawah, bisa wait and see dulu. Lebih oke apabila entry pada saat Raja berhasil break 4.000. Apabila berhasil break, Raja berpotensi lanjut naik ke 4.300 sampai garis EMA 150. Sekarang kita lihat saham Pani. Saham Pani tadi juga mencoba untuk bangkit, ini menarik, sebelumnya mengatas 8.000, Pani bisa bertanda rebound, saat ini mencoba untuk membentuk high low. Bisa kita lihat ini ada gap di sini, saat ini ada resisten psikologis di 10.000, jadi Pani menarik apabila berhasil break 10.000, karena ada potensi untuk menutupi gap di sekitar harga 11.000 sampai garis EMA 50 di harga 11.600. Dan untuk Pani, jika kita perhatikan di broker summary, asing juga sama, 1 minggu terakhir masih masuk, hari ini masih masuk dengan jumlah lumayan besar. Di broker sama juga kenaikan 10% lebih ini ada akumulasi. Sehingga untuk Pani, apabila teman-teman sudah dapat di 8.000, bisa jadikan 10.000 untuk target swing apabila gagal break, atau hold satu selama Pani tidak turun di bawah 8.000 dengan target lebih jauh di 11.000 dan garis EMA 50. Dan untuk teman-teman ingin coba pantau, menurut saya lebih oke adalah bound breakout. Bound breakout apabila terkonfirmasi break 10.000 dengan target swing di 11.000 sampai 12.000 untuk target swingnya. Sekarang saya coba analisa saham Bufa. Bufa juga saat ini mencoba untuk bangkit. Bisa kita lihat cara pergerakan garis EMA 150 di 885 ini masih berupa support. Sebelumnya pada tanggal 3 Februari, Bufa juga sempat mendekati garis EMA 150 bisa bangkit.
Tapi mencoba untuk naik di atas 1200, BUFA masih gagal. Jadi belum sempat menyentuh garis EMA 50 di sekitar harga 1330, BUFA kembali melemah. Dan hari ini BUFA naik tinggi 22% dengan candle lumayan solid. Dan jika kita perhatikan di broker summary pada kenaikan ini, asing masih masuk. 1 minggu terakhir juga asing mulai masuk dengan jumlah lumayan besar. Dan di sini juga jika kita perhatikan ini masih ada akumulasi. Sehingga BUFA saya lihat masih ada potensi minggu ini untuk kembali rebound naik mengetes 1200 sampai garis EMA 50. Tapi tetap pertimbangkan jadikan garis EMA 50 untuk target swing apabila BUFA masih kesulitan untuk beri garis EMA 50. Dan secara pergerakan BUFA saat ini sudah mulai sideways, jadi tidak uptrend seperti sebelumnya. Jadi teman-teman trading plan-nya bisa jadikan garis EMA 50 untuk target swing atau hold saja terus selama BUFA tidak turun bawah garis EMA 150. Dengan target lebih jauh di sekitar 1600 sampai 1800 untuk target swing-nya. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Untuk teman-teman yang baru mensubscribe atau viewer baru dari channel ini, banyak yang bertanya, Pak, aplikasi yang dipakai apa sih? Bagaimana cara menentukan EMA 50 dan 150 dan sebagainya? Teman-teman bisa klik bagian playlist ini. Jadi teman-teman bisa cari channel Trading for Better Life, klik playlistnya. Di playlist ini banyak video-video edukasi yang teman-teman bisa pelajari. Jadi untuk aplikasi yang dipakai maupun cara baca candle, teknikal analisis, bandarmologi semua ada di sini. Jadi teman-teman bisa coba cari di playlist untuk pelajari video-video edukasi yang sudah pernah kami bagikan sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.